Saudara-saudara sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang etnomatematika, lebih khususnya tentang konsep dasar dari etnomatematika. Pembahasan ini merupakan pengantar pada perkuliahan etnomatematika kepulauan yang diajarkan di program studi pendidikan matematika KIP Universitas Patimura. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada tingkat kedua, yaitu semester 3 di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Patimura, dan ini merupakan mata kuliah pilihan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang kearifan lokal dan manfaatnya dalam pembelajaran matematika. Pembahasan akan diawali dengan ide dasar munculnya konsep matematika ini sendiri, dan akan dilanjutkan dengan contoh-contoh etnomatematika dalam kebudayaan yang muncul dalam keseharian hidup masyarakat yang menerapkan etnomatematika itu sendiri. Kenapa sampai muncul ide tentang etnomatematika? Ini mengacu pada pandangan Profesor Wiratan B. Ambrosio. Jadi idealnya bahwa pembelajaran matematika itu harusnya bisa membuat siswa memahami dunia melalui pembelajaran matematika. Bagaimana mereka memodelkan suatu masalah dalam realita kehidupan ke dalam model matematika. Jadi tujuan dari pembelajaran matematika itu seharusnya membuat siswa itu memahami matematika, memahami dunia lewat pembelajaran matematika. Namun yang muncul seringkali ada gap antara pembelajaran matematika dengan situasi real dalam kehidupan keseharian siswa. Sebenarnya ini juga merupakan bentuk dari protes Wiratan B. Ambrosio terhadap dominasi kapitalisme, paham kapitalisme yang telah menggerus kehidupan masyarakat dunia ketiga. Misalkan pada negara-negara di Amerika Latin, dominasi dalam artian ekspansi teknologi, kemudian ekspansi budaya karena ekspansi teknologi, sekaligus membawa ekspansi budaya kapitalisme, sehingga mengancam eksistensi dari budaya-budaya lokal. Hal ini yang membuat Wiratan B. Ambrosio merasa prihatin, sehingga beliau merasa terpanggil untuk melawan, dalam tanda petik ya, melawan kapitalisme melalui pembelajaran matematika. Jadi bagaimana mempertahankan eksistensi budaya melalui pembelajaran matematika. Memang hal ini dirasa perlu, karena seyogyanya pembelajaran matematika itu mengakomodir keseharian siswa, dalam arti bahwa apa yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari harusnya itu juga diakomodir dalam pembelajaran matematika
sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran. Uh, secara secara konkretnya bahwa dalam mengajarkan suatu konsep harus memberikan contoh-contoh yang memang benar-benar dipahami oleh siswa. Sebagai contoh, kalau dalam konteks kehidupan di Indonesia, misalkan kita mengajarkan konsep geometri, misalkan kepada siswa yang berada di Indonesia Timur, namun kita menggunakan contoh roda pedati yang sebenarnya tidak ada di Indonesia Timur, jarang dijumpai khususnya di Maluku. Nanti dengan sendirinya penggunaan contoh ini akan membuat siswa itu mengalami kebingungan apa itu roda pedati. Nah, pedati itu kan satu jenis kendaraan ya, satu jenis kendaraan tradisional yang digunakan pada sebagian masyarakat di sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa ya. Jadi itu contoh bahwa pembelajaran matematika seharusnya mengakomodir keseharian siswa sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran. Nah, penyebaran teknologi yang sebagai bentuk dari dominasi paham kapitalisme dengan sendirinya mengekspansi budaya-budaya barat yang bertentangan dengan budaya-budaya lokal, terutama budaya-budaya yang tempat Wirata di Ambrosio berada, yaitu kebudayaan Amerika Latin. Nah, beliau merasa bahwa lama-kelamaan kebudayaan Amerika Latin itu akan dengan sendirinya tereliminasi dari peradaban karena dominasi yang terlalu berlebihan dari paham kapitalisme. Nah, karena panggilan tersebut merasa terpanggil, maka beliau memunculkan ide mengajarkan matematika melalui pendekatan budaya lokal. Nah, ini merupakan awal dari munculnya konsep etnomatematika itu sendiri. Bagaimana gap antara pengajaran matematika dan tujuan data bisa kita lihat pada gambar berikut. Misalkan siswa itu hidup di daerah pesisir, kehidupan dan mata pencarian masyarakat pesisir biasanya tidak lepas dari aktivitas laut ya, dalam hal ini nelayan ya. Nah, misalkan keseharian mereka seperti ini, akan pergi ke laut mencari ikan dan aktivitas lain yang menunjukkan karakteristik daerah pesisir. Kemudian mereka dalam pembelajaran itu dikenalkan dengan sesuatu, katakanlah pada gambar kedua ini, teknologi yang sama sekali asing bagi mereka. Akan dikenalkan dengan benda-benda atau aktivitas yang tidak mereka jumpai dalam keseharian. Apalagi kalau kita mengacu pada teorinya Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognisi anak. Nah, ketika hal ini terjadi benturan antara pemahaman siswa dengan metode yang diajarkan oleh guru, metode ataupun pendekatan yang diajarkan digunakan oleh guru dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, maka hal ini akan menimbulkan dilema, menimbulkan masalah baru, dan akan bermuara pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran karena bisa saja banyak siswa yang tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, sehingga kalau kondisi seperti ini, misalkan untuk anak yang hidup di daerah pesisir,
harusnya dalam pembelajaran itu guru mengakomodir benda-benda atau produk-produk kearifan lokal terkait daerah pesisir, sehingga yang ada kaitannya dengan konsep matematika, sehingga ketika dalam proses belajar mengajar itu siswa bisa dengan lancar, bisa dengan gampang memahami setiap soal yang diberikan oleh guru. Nah, secara sederhana seperti itu. Jadi gap atau kesenjangan antara pengajaran matematika dan keseharian siswa ini memang sesuatu yang harusnya bisa dihindari dengan menggunakan pendekatan budaya dalam pembelajaran matematika. Kalau kita melihat konsep ini sudah dimulai tahun 70-an ya, kalau kita tahun 77 itu pertama kali diinisiasi dalam suatu forum ilmiah. Namun di Indonesia itu baru diterapkan diadopsi pada tahun kurang lebih awal 2000-an kan. Waktu yang cukup lama sebenarnya untuk kita mengadopsi ilmu matematika sendiri. Padahal kalau kita melihat Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki beragam budaya dan adat istiadat sebenarnya merupakan keunggulan tersendiri ketika kita menggunakan pendekatan ilmu matematika dalam pembelajaran matematika. Bisa kita lihat dari contoh-contoh yang dimunculkan pada gambar, misalkan kerajinan lokal, kerajinan anyaman misalkan, ataupun kerajinan batik, kerajinan tenun ikat ya, kemudian permainan-permainan masyarakat tradisional yang sebenarnya permainan-permainan tradisional yang ada pada masyarakat lokal yang memuat unsur-unsur matematika. Namun masyarakat lokal yang melakukan aktivitas tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah menerapkan matematika dalam aktivitas tersebut, aktivitas yang mereka geluti. Nah, sebenarnya ini mengarah pada konsep itu matematika. Ini yang coba diangkat oleh Kebiratan di Ambrose. Coba kita lihat lebih lanjut untuk hal ini, apa itu matematika. Jadi matematika itu sendiri merupakan suatu konsep yang pertama kali digagas oleh Profesor Kebiratan di Ambrose pada tahun 1977 lewat presentasi yang beliau sajikan di acara American Association for the Advancement of Science. Tapi sebelumnya itu sudah ada pertemuan ilmiah yang sifatnya tahunan dan bertaraf internasional yang membahas tentang perkembangan pembelajaran matematika di seluruh dunia. Nah, ini pada tahun 77 ini di momen tersebut Profesor Kebiratan di Ambrose memperkenalkan konsep matematika, matematika. Terkait definisi dari matematika itu sendiri, matematika ini merupakan ini definisi yang diberikan oleh Presmet ya, bahwa matematika merupakan matematika yang ada dalam suatu praktik budaya. Jadi misalkan dalam adat istiadat perkawinan atau adat dalam hal perdagangan, misalkan tukar menukar barang ya, tukar menukar hasil pertanian ataupun hasil laut. Nah itu kalau kita kaitkan sebenarnya itu sama dengan konsep aritmetika sosial ya. Jadi ini merupakan suatu aktivitas matematika ya. Jadi matematika jadi
Etnomatematika merupakan matematika yang ada dalam suatu praktik budaya. Definisi lain coba diberikan oleh Asker ya, bahwa etnomatematika adalah suatu studi dan presentasi dari ide matematika pada suatu masyarakat tradisional. Etnomatematika juga bisa berartikan sebagai matematika yang dipraktikkan dalam berbagai kelompok budaya seperti masyarakat suku bangsa, kemudian kelompok pekerja, kemudian kelompok anak usia tertentu, dan sebagainya. Nah, ini merupakan uh, awal dari inisiasi konsep etnomatematika dan beberapa definisi tentang etnomatematika itu sendiri. Nah, berikutnya akan coba kita lihat contoh-contoh dari etnomatematika. Contoh dari etnomatematika. Bisa kita lihat di sini ya. Ini sistem bilangan yang dipraktikkan oleh suku Inka di masa lampau kan. Salah satu suku Indian ya, untuk bekas di Amerika. Jadi mereka menggunakan tali dan simpul yang dibuat pada tali tersebut untuk menghitung, bisa menghitung juga penduduk, kemudian menghitung pajak, kemudian juga bisa membagi penduduk dalam grup pekerja dalam kategori usia ataupun jenis kelamin. Nah, bisa kita lihat di tampilan gambar ini ya, bahwa ada contoh-contoh yang diberikan. Misalkan di sini ini simpul-simpul yang dibuat yang merepresentasi besaran atau satuan bilangan tertentu ya. Nah, ini yang menggunakan tali untuk menerapkan sistem berhitung ya. Nah, ini empat simpul ya, lambangkan ratusan 400. Ini satu, kemudian ini ada 7 ya. Nah, ini artinya 417. Nah, jika tidak ada simpul itu artinya 0, hitung 0 ya. Dan ini 3 ya. Nah, bisa kita lihat betapa majunya peradaban masyarakat di masa lampau. Dalam hal ini suku Inka ya. Mereka sudah sangat maju cara berpikirnya. Ini satu berhitung yang sebenarnya mereka sudah menerapkan matematika, tapi tidak disadari oleh mereka bahwa ini adalah satu konsep matematika, yaitu konsep berhitung ya, sistem bilangan ini sebenarnya. Kita lihat di sini. Nah, ini 552. Simbolnya ada 5 ya, dia ada space, ada 5 lagi di sini, kemudian ada 2, artinya 552 ya, 552 yang merupakan hasil penjumlahan dari ini ya, 132 kayak ini, kemudian dijumlahkan dengan 417 dan dijumlahkan lagi dengan 3, sehingga dijumlahkan dengan 3 menghasilkan 552. Sangat apa ya, bisa dikatakan canggih pada masanya. Mereka tidak membutuhkan teknologi, tapi mereka menggunakan benda-benda yang mereka jumpai dalam keseharian mereka. Nah, bisa kita lihat ini lebih lanjutnya, bisa ada link untuk
bisa uh, dicari informasi lebih lanjut terkait ini ya. Ini namanya Quipu ya, Quipu. Quipu ya. Benda ini namanya Quipu ya. Oke, kita coba lihat untuk contoh yang lain. Ini contoh dari teknik menganyam rotan. Bisa digambar. Pertama bisa kita lihat di sini. Di sini ada proses menganyam dengan menggunakan bahan rotan ya. Nah, jika kita telah dengan cermat ya, ini sebenarnya bukan, kalau kita lihat sederhana, tapi dalam proses pembuatan sebenarnya mereka yang melakukan ini. Ini satu kearifan lokal ini. Mereka membuat pola dalam membentuk hasil anyaman seperti ini. Kalau bisa kayak gitu juga. Ini bisa kita lihat tuh. Nah, ini kalau dilihat ada bagian rotan atau bambu ya, bambu sebenarnya ya, yang naik, ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun ya. Ada sebagian yang naik, ada sebagian yang turun kan, berselang-seling ya, selang-seling. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini satu pola, ada pola yang naik, ada pola yang turun dalam proses pembuatan anyaman. Kalau dilihat sebenarnya sederhana, tapi kalau kita bawa ke dalam konsep matematika ini sebenarnya pola bilangan ya, pola bilangan yang mereka terapkan dalam membuat anyaman. Nah, kalau di daerah Maluku ini bisa kita jumpai di Kabupaten Maluku Barat Daya ya, Maluku Barat Daya. Umumnya mereka membuat kerajinan-kerajinan dengan menggunakan bambu ya, yang sudah dibuat, diperhalus. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh-contoh penerapan etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga nanti bisa dikembangkan dalam pembelajaran matematika seperti yang sudah disajikan pada video sebelumnya ya. Di dalam pembelajaran tentu saja kita menggunakan model problem based learning ya, PBL. Ada masalah yang diberikan, kemudian nantinya siswa atau peserta didik mencoba untuk membuat model dari masalah yang mereka jumpai. Ini dua contoh yang bisa saya sajikan terkait dengan etnomatematika yang dijumpai dalam keseharian masyarakat di Indonesia. Berikutnya akan coba kita lihat tentang konsep etnomatematika itu sendiri. Dalam artian
disiplin atau aspek ilmu apa saja yang termuat dalam etnomatematika, atau etnomatematika ini dibentuk dari kajian-kajian apa saja, ya, kajian ilmu apa saja. Coba kita lihat. Nah, ini konsep matematika yang coba dikembangkan oleh Daniel O'Reilly dan Milton Rosa. Dua orang ini merupakan matematikawan yang juga sangat dekat dari Profesor Di Ambrosio. Mereka sangat dekat dengan Di Ambrosio, sehingga konsep atau ide dasar dari matematika ini sangat mereka pahami, dan merupakan hasil diskusi mereka yang sangat intens dan berlangsung bertahun-tahun dengan gerakan Di Ambrosio, sehingga baik O'Reilly maupun Rosa ini sangat memahami matematika itu sendiri. Jika kita melihat dari apa yang dikembangkan, ide yang dikembangkan oleh O'Reilly dan Rosa yang disajikan pada gambar ini, bisa kita lihat bahwa matematika ini merupakan irisan, ya, irisan dari kajian antropologi, kemudian kajian matematika, kajian matematika modeling atau modelan matematika, dan kajian tentang matematika itu sendiri. Dalam artian bahwa matematika ini merupakan suatu konsep matematika yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat lokal, ya. Nah, tentu saja muatan apa yang muncul dalam matematika ini? Yang pertama adalah budaya, ya, kultural antropologi. Jadi ketika kita membahas tentang etnomatematika dan mengkaji suatu produk budaya atau suatu budaya atau yang bisa berupa benda ataupun adat istiadat, kebiasaan ataupun aktivitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu, tentu saja kita akan dikenalkan dengan budaya, ya, dengan budaya, dengan kebudayaan, ya, kebudayaan dari masyarakat yang kita kaji tersebut. Kita akan dikenalkan dengan budaya mereka. Kemudian dari konteks budaya yang kita kaji, kita akan coba lihat, kita akan coba cermati kira-kira dalam konteks budaya tersebut ada atau tidak muatan matematiknya di situ. Kita akan transfer masalah itu ke dalam matematika, dan transfer masalah kita membuat variabel dari parameter yang kita dalam budaya itu kita membawa ke dalam matematika. Proses itu yang kita sudah melakukan ini, ya, memodelkan masalah dengan modelan matematika atau matematika model. Jadi produk budaya atau aktivitas keseharian masyarakat lokal, ada masyarakat lokal tertentu, ataupun tari-tarian ataupun hal-hal lainnya. Nah, yang kita bawa, kita melihat ada unsur matematika di situ, dan kita kaitkan dengan matematika. Nah, itulah kita sudah melakukan. Ini yang menurut O'Reilly dan Rosa, ya. Nah, ini kita lakukan matematika
modeling kita dalam aktivitas atau kita menerapkan pemodelan matematika. Nah, dari pemodelan yang matematika yang kita buat, selanjutnya tentu saja kita akan menggunakan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan persoalan yang sudah kita modelkan. Inilah peran konsep matematika. Jadi itu matematika itu sendiri dalam suatu kajian tentang matematika ini sudah memuat aspek-aspek ini ya, budaya, kemudian matematika modeling, kemudian matematika itu sendiri tidak kajian ilmu matematika ya. Misalnya kita mengkaji tentang yang saya singgung tadi ya, sistem berhitung dari suku hingga ya. Misalnya kita akan dikenalkan dengan budaya mereka. Ada benda yang kita tahu, wibu namanya, tali dengan simpul-simpul tadi. Dan apa yang tujuan mereka menggunakan benda itu apa, dan tujuannya mereka menggunakan itu untuk apa. Nah, kita akan mendalami sini terjadi pengenalan terhadap budaya mereka. Nah, ketika mereka melakukan proses perhitungan, kita akan coba apa sebenarnya aktivitas itu ada kaitannya tidak dengan konsep matematika tertentu atau ya konsep matematika untuk aktivitas berhitung tadi ada kaitan tidak? Oh ya, di situ kita melakukan, kita memodelkan masalah itu ke dalam bentuk atau model matematika, atau lebih sebenarnya kita kenal dengan matematika lemah. Nah, kalau kita melihat proses berhitung tadi ya, proses berhitung yang tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya dia akan menerapkan konsep penjumlahan untuk melihat hasil akhir. Nah, seperti ini. Ini yang saya ambil dari apa namanya masalah ini tadi. Nah, ini. Nah, ini kaitannya dengan ini ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita akan lihat jika etnomatematika pendekatan etnomatematika ini kita terapkan dalam pembelajaran kelas. Model apa yang bersesuaian? Yang paling mungkin karena kita awalnya mengkaji tentang budaya, maka tentu kita harus menggunakan pembelajaran yang mengutamakan atau berorientasi pada masalah ya. Dan hal ini ya problem based learning. Nah, jadi model yang kita gunakan dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatematika adalah problem based learning. Nah, dari problem based learning ini kira-kira konsep-konsep apa saja yang nantinya digali atau dieksplorasi dari peserta didik, kompetensi yang bisa kita eksplorasi dari peserta didik jika kita menerapkan pendekatan etnomatematika. Tentu saja yang pertama ya kompetensi yang akan kita eksplorasi ya literasi membaca. Literasi membaca ini sejalan dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar ketika ada suatu kajian budaya dari masyarakat lokal tertentu dan kita mencoba untuk memahami kajian budaya tersebut. Tentu saja kita harus membaca dan memahami. Disinilah dalam hal ini siswa ya peserta didik
mereka akan dieksplorasi kompetensi literasi membaca mereka. Selanjutnya, ketika mereka sudah memahami apa yang mereka baca, tentu saja mereka sudah mengetahui dan memahami uh, kebudayaan yang sedang mereka kaji ya saat pembelajaran. Dan kompetensi yang muncul yang kita eksplorasi adalah kompetensi literasi budaya. Mereka dikenalkan atau peserta didik dikenalkan dengan konteks budaya yang ada dalam masalah yang muncul dalam konteks budaya ya. Mereka akan eksplorasi literasi budayanya akan muncul dengan sendirinya. Dikuatkan lewat pendekatan pembelajaran matematika dengan pendekatan budaya. Selanjutnya kompetensi apa lagi? Tentu jika ada masalah yang perlu kita pecahkan. Tadi kita lihat konsep yang dibuat oleh Ore dan Rosa itu, kita harus memodelkan masalah dalam matematika. Nah, di sini kompetensi yang dieksplorasi dan diperkuat yaitu literasi matematika. Lebih dikenal dengan istilah sederhana yaitu numerasi. Mana peserta didik memodelkan masalah secara matematika kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Jika ada kompetensi lain yang muncul, misalkan informasi yang lebih jauh tentang kajian budaya yang kita baca atau kaji saat itu ya, misalkan diberikan informasi tautan di mana mengharuskan atau menginstruksikan peserta didik untuk menggunakan perangkat dakwah yang mereka miliki. Disitulah kita mengeksplorasi lagi kompetensi yang lain, yaitu literasi digital. Ditambahkan satu di sini ya. Literasi digital. Hal ini muncul jika ada satu tambahannya, yaitu
literasi digital. Literasi digital. Kompetensinya akan kita eksplorasi ketika peserta didik diberikan tugas untuk mencari informasi dengan menggunakan perangkat gawai smartphone, ya, baik smartphone ataupun tab, laptop dan sebagainya, untuk mencari informasi tentang kajian budaya yang mereka sedang telah pembelajaran. Nah, apalagi kita berada di era digitalisasi, sehingga semua aktivitas penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran itu menjadi satu keharusan, ya, untuk sesuatu yang wajib. Ya. Jadi ini kira-kira yang bisa saya sajikan tentang konsep dasar matematika, bagaimana asal mulanya, idenya dimunculkan atau mulanya dari mana, kemudian ide dan matematika itu bagaimana dalam definisi, kemudian konsepnya bagaimana, dan bagaimana penerapan dalam pembelajaran itu nantinya dengan menggunakan model apa, kemudian kompetensi apa bisa dimunculkan. Itu kira-kira bisa disajikan di kesempatan kali ini, dan ini sebagai pengantar untuk masuk pada kuliah matematika kedalaman. Pembahasan tentang matematika kedalaman akan dikaji tersendiri.